Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ni'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk kumpul bersama-sama. Pertemuan pertama kita isi dengan perkenalan dulu tadi, dan juga mungkin pertemuan pertama kita hanya untuk pembukaan dan juga pengantar tentang bahasa Arab. Yang tadi kalau dari kurikulumnya udah disampaikan sama Minbi ya, udah disampaikan tentang kurikulum, tentang konsep les ini dan lain-lain gitu. Maka sebelum mulai, sebelumnya saya perkenalan dulu, namanya Rasul Sayaf. Aneh namanya ya, Rasul Sayaf. Panggilnya Sayaf untuk mengurangi fitnah gitu. Kalau misalkan panggilnya Rasul, nanti kalian ditanya belajar bahasa Arab sama siapa? Sama Rasul gitu. Takutnya Ajaran sesat ini. ntar digerebek, takutnya ntar digerebek MUI kan kita. Nah, panggilnya Sayaf pakai F tambahan. Takutnya ada orang Sunda di sini, karena artinya ntar jadi berubah jauh. Yang pertama tadi panggilnya Sayaf, yang kedua Sayafnya pakai F, itu wajib. Jadi kalau dipanggilnya Sayap pakai P, saya nggak nengok. Insya Allah nggak nengok. Yang lain yang nengok. Nah, kita di kesempatan kali ini di 16 pertemuan ke depan, kita akan lebih banyak sharing ya. Karena ini namanya sesuai nama tempat kita belajar ini ya, Zera gitu. Gen Z era gitu. Kurang lebih panjangan gitu ya Minbi ya, Gen Z era gitu. Jadi yang akan di mayoritas diisi oleh Gen Z gitu. Jadi kalau misalkan Betul. kita terlalu serius, biasanya Gen Z ntar mental health-nya terganggu gitu. Iya. Jadi kita Jangan terlalu serius agak lah, lebih guys. santai. Kita kan agak lebih santai. Kalaupun ada yang mau nanya di tengah penjelasan, silahkan boleh langsung Mm-mm. buka mic, kita diskusi langsung boleh gitu. Kita omongin baik-baik Dan lah. juga tadi kita udah lihat, hmm, aman insya Allah. Dan juga kita tadi udah perkenalan. Ada yang udah belajar bahasa Arab dari lama, ada yang terakhir belajar bahasa Arab bulan lalu, ada yang masih nol gitu, dari nol. Maka kalau kayak kita baca di buku bahasa Arab kurikulum yang kita buat itu kita akan temukan bahwa bahasa Arab di situ ada, sampingnya ada transliterasinya juga, atau bahasa Latinnya lah, tulisan Latinnya untuk mempermudah. Kalau dari ada saudara kita atau teman kita yang baru belajar bahasa Arab dari nol, maka kita belajar bareng-bareng di sini gitu. Dan tadi juga disampaikan sama Minbi kalau ada yang mau ditanyain di grup, silakan gitu. Terkhusus permasalahan misalkan tentang, kebetulan saya juga sehari-hari aktif ngajar di sekolah. Kebetulan ngajarnya untuk mata pelajaran fikih dan juga Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau ditanya misalkan tentang fikih atau tentang tajwid di grup, walaupun itu di luar konteks bahasa Arab, tapi masih, selama itu masih untuk kita diskusi dan ada ilmunya, insya Allah bisa kita diskusikan bareng-bareng di grup. Jadi sebisa mungkin gimana caranya grup nih aktif lah gitu. Kalaupun nggak ada pembahasan, bahasa apa? Bahasa MU kalah gitu misalkan. Serah, kita boleh bahas apa aja di grup. Dan untuk pertemuan pertama gitu, ini Minpi gimana kalau sambil share screen gimana? Memungkinkan nggak? Sambil share screen. Kebetulan lagi garap konten bahasa Arab nih. Emang nggak bisa di situ. Oh gitu. Coba kita coba ya. Saya, aneh multitasking soalnya nih. Nah, bisa. Nah, muncul nggak nih? Muncul muka antum saat. Muncul. Ustaz, muncul Ustaz. Bukunya, e-booknya muncul? Muncul, muncul. Muncul. Oke. Nah, untuk sebagai pembukaan, kita akan
karena tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa kita di sini macam-macam backgroundnya. Ada yang memang dari pesantren, ada yang memang S1-nya ngambil pelajaran agama Islam contohnya, dan juga ada yang memang dari nol banget gitu. Kita bareng-bareng di sini belajar yang udah pernah belajar hitung-hitung sebagai murojaah, tapi yang belum belajar, maka kita temenin buat belajar bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada ruginya kita mau yang dari awal belajar hitung-hitung murojaah, walaupun mungkin kita apa ini dari huruf gitu kita belajar gitu. Tapi ya kenapa enggak gitu untuk murojaah sekaligus gitu. Pasti kan di setiap sesuatu ada ilmunya gitu. Maka buku ini dimulai dengan panduan singkat cara membaca bahasa Arab. Yang pertama kita pasti tahu bahwa bahasa Arab itu dibaca dari kanan ke kiri, berbeda dengan bahasa Indonesia yang dari kiri ke kanan, sedangkan bahasa Arab dari kanan ke kiri. Lalu yang kedua huruf hijaiyah. Kita juga pasti tahu huruf bahasa Arab itu berbeda dengan huruf bahasa Indonesia. Dan bahkan ada huruf yang ada di bahasa Arab nggak ada di bahasa Indonesia. Contoh seperti ain, ghain, sa, jim, jim ada, maaf, kho gitu. Itu kan nggak ada di kita gitu. Dan lebih-lebih lagi bahkan ada huruf yang dia nggak ada di bahasa lain, cuma ada di bahasa Arab doang. Ada yang tahu huruf apa itu? Dot. Huruf Iya, bot, betul Ustadz. sekali. Iya, betul sekali huruf dot. Maka disebut bahasa Arab dengan lughatul dot atau huruf bahasa yang hanya memiliki huruf dot. Itu cuma bahasa Arab doang. Maka salah satu julukan bahasa Arab itu adalah bahasa dot, lughatul dot. Jadi kalau kita buka di buku-buku terus ada kalimat lughatullah gitu, berarti yang dimaksud adalah bahasa Arab. Dan pertemuan kita ya di sini nggak bahas tentang gimana cara melafazkan ain, cara melafazkan kho, itu di pelajaran tajwid. Itu beda sama kita gitu. Kita inti di sini adalah gimana kita bisa mempermudah kita berkomunikasi dengan orang Arab. Latihan kita gimana kita speaking, latihan kita kalimat-kalimat yang sering digunakan dalam sehari-hari, yaitu yang kita masukkan. Jadi untuk pelajaran bahasa Arab, mungkin kalau untuk di luar forum misalkan mau nanya di grup, gimana cara bedain antara hak kecil dengan hak besar gitu. Dalam bahasa Arab ada dua hak, ada hak, ada hak. Nah itu gimana cara bedain? Nah itu mungkin bisa kita bahas di grup nanti. Tapi kalau untuk dalam forum ini, kita kurang lebih selama 50 menit waktu untuk materi itu, materi full ya. Sisanya itu untuk tanya jawab dan pembukaan dan lain-lain. Tapi untuk full kurang lebih kita 45 menit sampai 50 menit untuk membahas materinya. Kalau kita bahas huruf satu-satu, itu mungkin akan butuh waktu yang sangat lama gitu. Jadi kalau untuk bahas hurufnya itu ya kita nanti di pelajaran tajwid lah itu. Tapi di sini kita fokusnya untuk mengetahui macam-macam kalimat atau gimana cara pelafazan kalimat yang sering digunakan sehari-hari untuk percakapan. Lalu selanjutnya ada panduan singkat cara bahasa Arab. Yang ketiga adalah harokat atau tanda baca. Kita juga tahu pasti ada A, I, U, atau fathah, kasroh, dhammah, sukun, dan juga ada tasydid atau double untuk suatu huruf yang menjadi tebal hurufnya. Lalu ada contoh membaca kata seperti kitabun, madrasatun, qalamun, salamun. Dan juga ada tambahan mas nih tips latihan belajar 3 sampai 5 huruf per hari gitu. Kalau untuk latihan huruf mungkin itu lebih sering terjadi kalau kita belajar tajwid. Dulu Ana pas setoran, pas lagi kuliah itu setoran Quran di masjid di Jordan ke seorang syekh itu belajar ngomong huruf dal doang itu bisa sampai 2 bulan. Kita belum boleh nambah hafalan kecuali udah bisa nyebut huruf dal gitu. Karena kita terbiasa dengan huruf D. Ini D nih, kita ngomong D. Beda dengan dal. Itu letak lidahnya berbeda gitu. Dan kita harus membiasakan lagi gitu. Kalau kita fokus misalkan satu-satu harus hurufnya benar dulu sebelum kita nambah, kita nggak akan selesai gitu. Jadi fokus kita bukan di situ, tapi fokus kita balik lagi ke percakapan. Dan juga ada gunakan aplikasi seperti Tartil atau Learn Arabic. Atau kalau teman-teman yang misalkan eh, banyak baca kitab-kitab gundul atau menemukan artikel yang nggak ada harokatnya, bisa download aplikasi namanya Tashkil. Itu nanti masukin ke situ, ntar diharokatin sama dia. Sekarang udah banyak untuk belajar bahasa Arab.
terus kita udah banyak cara kita untuk belajar bahasa Arab, masa kita masih nggak belajar bahasa Arab gitu kan malu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah Abu Bakar, beliau pernah mengatakan, ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena itu termasuk dari agamamu. Maka ini yang kita lakukan, kita belajar bahasa Arab. Semoga selain kita dapat apa yang kita inginkan tadi dari pengalaman, dari latihan dan lain-lain, semoga juga ada keberkahan di setiap pertemuan kita. Lalu kita masuk ke bab pertama. Ini kalau mau dilihat di bukunya ada di halaman ke-6, yaitu bab pertama tentang at-tahiyyah atau sapaan. Yang ini mungkin kita paling sering dengar bahasa Arab ya ini, kalimat-kalimat yang ada di bab ini. Dimulai dari salam, lalu pertanyaan tentang kabar, itu mungkin yang paling kita sering dengar gitu. Hampir semua orang Arab yang di sekitar kita gitu, mungkin pasti ngomongnya gitu, kaifa haluk, atau alhamdulillah bi khair gitu. Maka ini yang pertama kita wajib, nggak boleh kita lewatin karena ini adalah yang paling awal. Yang pertama dimulai dari percakapan yang pertama, yaitu Assalamualaikum. Ini sudah pasti kita pakai sehari-hari karena termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memberi salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau ada teman kita yang salam terus kita nggak jawab, kita dosa kalau nggak jawab karena hukumnya adalah wajib. Yang mana wajib itu pengertiannya seperti kita ketahui kalau dilakukan mendapat pahala, sedangkan kalau ditinggalkan mendapat dosa. Lalu selanjutnya ada ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ini terkadang dia bisa berarti selamat datang, atau terkadang juga bisa berarti salam kenal. Karena selamat datang lebih sering digunakan untuk dengan kalimat marhaba misalkan, yang kita sering dengar marhaban ya Ramadan gitu. Selamat datang bulan Ramadan gitu. Itu kita paling sering dengar. Tapi ahlan wa sahlan juga bisa berarti untuk kalimat selamat datang, intinya untuk sambutan. Jadi dia kalau dalam bahasa kita bisa selamat datang, bisa salam kenal. Nah, itu intinya adalah untuk sambutan. Ahlan wa sahlan bisa digunakan pertama setelah sebelum kaifah haluk menanya kabar, atau terakhir setelah selesai berkenalan itu juga bisa digunakan. Jadi nanti kita akan dapati beberapa percakapan yang di bab-bab selanjutnya ahlan wa sahlan di akhir. Karena itu untuk pengetahuan kita bahwa ahlan wa sahlan bisa di awal, bisa juga di akhir. Ini untuk dari pengetahuan kita. Lalu kaifah haluk. Sebelum masuk ke eh, percakapan kita, gitu, kita latihan percakapan, ada satu kaidah penting dalam berbicara bahasa Arab, yaitu orang Arab tidak pernah mengatakan sesuatu dari harokat sukun dan berhenti di harokat yang terbuka. Contoh, ketika kita menyebutkan ahlan, itu ada awalnya dimulai dengan hamzah, dengan fathah. Karena nggak mungkin mulai dengan kalimat sukun, atau huruf tanda baca mati itu nggak mungkin. Tapi juga orang Arab itu nggak mau kalau berhenti dengan kalimat yang terbuka. Contoh, kalau misalkan kita tertulis di buku, di sini ada waalaikumsalam misalkan. Tapi kita nggak akan dengar orang Arab baca harokat terakhir ini. Pasti mereka disukunkan akhirnya waalaikumsalam atau kaifa haluka. Kak di sini menunjukkan untuk laki-laki, anta. Tapi kalau untuk berbicara, ini kalau dari penulisan, tapi kalau untuk dari berbicara atau muhadatsah atau speaking, itu orang Arab nggak akan nyebut akhirnya. Mereka akan nyebut kaifa haluk. Cukup disukunkan. Karena itu kaidah penting dalam berbicara bahasa Arab. Orang Arab nggak akan memulai dengan sukun dan nggak akan berhenti dengan sesuatu yang ada harokatnya. Jadi kalau misalkan untuk pembelajaran ya kita nyebutnya kaifa haluka, kaifa haluki untuk pembelajaran, kalau ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari kita nggak akan temukan itu. Orang Arab pasti akan ngomong kaifa haluk, kaifa haluk.
Nggak akan mereka kaifah haluki gitu. Atau misalkan rame kaifah halukum, nggak akan mereka. Karena mereka akan lebih memilih simple. Orang Arab tuh malas ribet. Saking malas ribetnya bahkan kalau nanti kita pergi ke negara Arab, kita akan dapati kalimat-kalimat yang aslinya panjang jadi dipendekin karena mereka malas ngomongnya. Itu akan banyak terjadi gitu. Atau yang disebut dengan bahasa amiyah atau bahasa lokal mereka gitu. Jadi kalau nanti untuk kita latihan speaking misalkan ada tugas misalkan buat video perkenalan gitu misalkan. Maka kita latih untuk kita mulai berbicara seperti layaknya orang Arab. Yaitu kita memulai dengan sesuatu yang berharokat dan memberhentikan sesuatu dengan sukun. Jangan sampai kita masih bikhair walhamdulillahi misalkan. Tapi kita biasakan sukun di setiap akhir ketika berhenti. Bikhair walhamdulillah. Karena kita fokuskan tadi di kurikulum ini adalah untuk berbicara sehari-hari. Maka kita akan latihan untuk gimana caranya orang Arab nih bicara sehari-hari itu gimana gitu. Dari hal-hal kecil seperti tadi yang kita pelajari. Nah, kaifa haluk? Artinya bagaimana kabarmu? Kaifa berarti bagaimana. Nanti kita akan belajar tentang adatul istifham atau huruf-huruf dalam bahasa Arab yang digunakan untuk bertanya. Ada kaifa, artinya bagaimana, ada aina di mana, ada madza apa, itu nanti kita di bab selanjutnya. Tapi di bab ini kita yang pertama bertemu adalah kalimat kaifa, artinya bagaimana. Lalu ada halun, haluk. Tapi kalau ini harusnya, kalau misalkan kita sebagai orang Indonesia, kita nggak ada namanya untuk laki-laki dan nggak ada nama untuk perempuan, nggak dibedakan. Kita nyebut apa kabar, itu bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan. Tapi kalau bahasa Arab, itu saking detailnya, bahkan hal-hal kecil seperti ini dia ada. Kalau pakai K, artinya untuk laki-laki. Nanti kita akan di bawahnya pakai Ki, artinya untuk perempuan. Atau kalau kita bilang kamu misalkan, kamu dalam bahasa Indonesia itu bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Kita mau ngomong ke ibu-ibu, mau ke bapak-bapak, mau ke om-om, tante-tante gitu. Tetap ngomong kamu ya kamu gitu. Nggak ada perubahan. Tapi dalam bahasa Arab ketika ngomongnya ke kamu satu misalkan, dan laki-laki, anta. Kamu satu orang lagi, terus perempuan, anti gitu. Untuk dua orang, antuma gitu. Jadi ada perubahan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahasa Arab itu yang bahasa yang paling sulit gitu. Mungkin, tapi menurut saya pribadi bahasa Inggris lebih sulit. Tadi ada alasannya kenapa ngambil bahasa Arab karena nggak suka bahasa Inggris. Nah itu saya banget tuh. Dulu saya belajar bahasa Arab awalnya suka karena nggak suka bahasa Inggris. Bahkan dulu saya ngambil jurusan fikih itu karena nggak mau ketemu matematika. Awal-awal suka pelajaran syariah, dulu pengennya hadis niatnya. Tapi karena dari kampus dapetnya fikih, akhirnya ngambil fikih gitu. Awal niatnya juga gitu, untuk menghindari matematika. Tapi ternyata kita nggak bisa lari dari masalah memang. Ternyata di fikih ketemu dengan warisan. Wah itu ngitung lagi tuh. Alhamdulillah lulus matkulnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahasa Arab sulit, nggak sesulit bahasa lain lah, masih mirip-mirip. Cuma memang lebih detail. Penilainya Jim ya, Sat. Dan itu nilainya jangan dibuka di sini mungkin. Kalau nilai warisan itu agak agak sensitif. Kita kembali ke pembahasan tadi. Nah, untuk bahasa Arab sendiri, kenapa lebih detail? Karena ketika kita sudah paham bahasa Arab, kita akan tahu indahnya bahasa Arab ketika nanti kita sebagai seorang Muslim baca Al-Quran. Kita akan dapat hal arti-arti yang lebih bagus, arti-arti yang lebih banyak dari bahasa Arab. Contoh kecil, ketika dalam fikih kita tahu bahwa wudhu itu ada rukunnya, ada sunnahnya. Kita mungkin pernah belajar pas di sekolah, rukunnya yaitu basuh muka, terus tangan sampai ke siku, lalu mengusap rambut dan membasuh kaki. Nah, ketika di fikih dibahas bagaimana cara membasuh rambut atau mengusap rambut. Imam empat mazhab yang kita kenal, kita pernah dengar mungkin Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Gitu. Empat mazhab ini beda pendapat semua. Gitu. Imam Syafi'i bilang maksud mengusap itu minimalnya 3 helai rambut cukup. Tapi Imam Hanafi bilang enggak, minimal itu setengah. Gitu. Imam Malik bilang enggak harus semua gitu.
Jadi beda pendapat semua. Karena apa? Karena satu huruf. Perbedaan pendapat mereka karena satu huruf doang. Yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Kalau kalian mau sholat, kata Allah dalam Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum, cucilah, basuhlah muka kalian. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Terus famsahu bi ru'usikum, dan usaplah atau basuhlah rambut kalian. Di situ ada kalimat bi ru'usikum. Roksun itu artinya kepala. Sedangkan bi itu, ini yang jadi permasalahan para ulama. Dari huruf ba doang, kalau kita cari di kitab yang mengartikan tentang bahasa Arab, misalkan contoh, ada kitab namanya Mughnil Labib, itu membahas tentang huruf ini artinya apa, huruf ini artinya apa, gitu. Di kitab itu, huruf ba itu memiliki sekitar 72 arti. Huruf ba doang satu. Gimana imam ulama-ulama nggak beda pendapat, kalau satu huruf aja punya artinya sampai 70-an, gitu. Itu saking detail bahasa Arab. Maka kenapa Al-Quran dipilih dengan bahasa Arab? Karena keindahannya itu nggak akan pernah berhenti. Dari satu huruf bisa berarti banyak. Lalu akhirnya dari satu kalimat lebih banyak lagi artinya gitu. Sehingga Quran itu nggak akan pernah habis ilmunya. Sehingga kata para ulama ada dua ilmu yang nggak akan pernah selesai, yaitu fikih dan juga Al-Quran. Al-Quran kenapa nggak selesai-selesai ya? Karena bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu luas banget dan detail banget. Sampai akhirnya hal-hal kecil kayak tadi bisa mengartikan arti yang sangat banyak. Lalu selanjutnya jawabannya apa gitu? Kalau ketika kita ditanya kaifa haluk, alhamdulillah bi khair. Ini kalimat yang sangat template gitu. Yaitu ya kita pasti paling sering dengar orang kalau ditanya kaifa haluk jawabnya bi khair alhamdulillah atau alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik. Nah, ini tuh sebenarnya percakapan yang nggak baik. Gen Z nggak setuju pasti nih. Kenapa? Karena mereka kalau nggak baik ya pengennya bilangnya nggak baik gitu. Kalau emang nggak betah ya mereka bilang nggak betah gitu. Mereka kan pengennya gitu. Jujur-jujuran aja ya Nah, Sat ya. iya, biasanya kalau Gen Z gitu jujur-jujuran. Nggak peduli mau resign-resign, oh, nggak, jujur-jujuran mereka biasanya. Nah, ini sebenarnya kalimat-kalimat template gini, ini yang sering kita pelajarin. Tapi ada yang nggak kita tulis di sini. Misalkan contoh, kita ditanya kaifah haluk gitu. Terus kita lagi sakit, masa kita jawabnya bihir juga gitu. Kan kita nggak mau gitu. Nah, makanya jawabnya misalkan ada nanti anak marid, aku lagi sakit gitu misalkan. Atau asy'uru bi marad, aku lagi ngerasa sakit gitu misalkan. Dan ada beberapa contoh lain yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Tapi kalau untuk kalimat template-nya, kenapa? Jawabannya selalu Alhamdulillah bi khair. Yang pertama, kita buka buku bahasa Arab manapun ya. Misalnya kita buka Arabiyyah Baina Yadaik misalkan. Atau Kitabul Asasi gitu. Untuk belajar-belajar bahasa Arab. Pasti kayak fahalung jawabannya Alhamdulillah. Yang pertama adalah untuk muji Allah dulu. Mau sehat, mau sakit, yang pertama puji Allah dulu aja. Jawaban selanjutnya baru nanti bisa beda-beda. Sedangkan untuk bersyukur itu harus didahulukan. Maka ini secara nggak langsung yang diajarkan oleh orang-orang dulu dari awal, orang yang nulis buku-buku bahasa Arab, ngajarin kita buat bersyukur dulu. Maka dimulai dengan Alhamdulillah bi khair. Nah, jawab selanjutnya itu kita nanya balik. Jadi biar kita misalkan bahasanya biar chattingan nggak dingin gitu. Atau biar obrolan nggak dingin, kita tanya balik. Biar tetap hangat gitu obrolannya. Wa kaifa haluka anta gitu. Dan gimana kabar kamu gitu. Dibalikin lagi kita yang nanya kabar dia gitu. Bi khairin walhamdulillah gitu. Kenapa ini dua beda? Yang satu jawabnya alhamdulillah bi khair, yang satu jawabnya bi khair alhamdulillah. Kenapa beda? Karena ini untuk menunjukkan bahwa dua-duanya bisa dipakai. Kalian mau jawab alhamdulillah bi khair boleh, mau jawab bi khair walhamdulillah boleh. Ini dua-duanya masih dalam lingkup bahasa yang fushah atau bahasa yang baku. Contoh, kita kalau ditanya bagaimana kabarmu? Saya sehat, alhamdulillah. Nah, itu kan baku tuh. Tapi kalau kita nggak baku, contohnya kita bilang baik, alhamdulillah gitu misalkan. Pokoknya
Yang kita pelajari di sini adalah secara umum bahasa Arab yang baku. Karena nanti ceritanya beda kalau kita datang ke negara-negara Arab langsung. Mereka punya namanya bahasa Amiyah atau bahasa lokal mereka, logat mereka. Contohnya kita ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi dan lain-lain gitu, bahasa Jawa. Mereka juga punya. Bahkan sampai pernah pertama kali saya datang ke bandara ya dulu pas ke Jordan, itu teman saya nanya, ya Sayyidi, aina hakibati gitu. Nanya ke petugas bandara. Terus mereka ketawa semua, kata dia, kamu tuh ngomong pakai bahasa Nabi gitu. Karena saking fusahanya yang orang Arab tuh udah hampir mereka jarang dengar gitu. Tapi mereka paham. Maka yang kita pelajari di sini adalah yang mereka paham. Sedangkan nanti gimana dia balasnya itu mereka bisa pakai bahasa ini. Kalau mereka bisa bahasa fusha yang kita pelajari ini, mereka akan dengan gampang pakai bahasa fusha. Atau ada juga misalkan kita pergi ke pasar. Orang pasar biasa jarang yang bisa bahasa fusha. Tapi mulianya orang Arab adalah mereka akan berusaha pakai bahasa fusha. Walaupun menurut secara penataan bahasa Arabnya itu salah misalkan. Tapi mereka tetap berusaha. Tujuannya apa? Karena dia masih menghargai kita sebagai orang asing yang ngomong pakai bahasa mereka. Walaupun mereka sendiri udah jarang nih misalkan yang orang-orang pasar gitu ngomong pakai kaifah haluka contoh, misal kita pergi ke Mesir. Tadi ada yang mau kuliah di Mesir. Semoga Allah kabulkan keinginannya. Nah, itu orang yang kita pergi ke Mesir. Orang-orang Mesir tuh udah nggak nyebut lagi pakai kaifah haluk. Tapi mereka nyebutnya izayek. Jauh kan, jauh banget. Itu namanya bahasa kayak kita lah. Dari apa kabar ke piye kabari gitu misalkan. Itu jauh. Nah, mereka juga punya kayak gitu. Yang itu kita tahunya nanti kalau udah di sana. Dengan apa? Dengan kita udah nguasain bahasa fusha ini, bahasa Arab yang bakunya ini kita kuasain, sehingga nanti mereka akhirnya nyebut, misalkan mereka balasnya, kita nyebut nih, kaifah haluk, mereka, terus dia jawab, bikhair alhamdulillah, izaik, misalkan dia jawab balik dengan bahasa mereka. Akhirnya ketika kita pasang muka bingung, misalkan, mereka akan menjelaskan, oh, tadi izaik itu artinya kaifah haluk, contohnya. Mereka pasti akan berusaha menjelaskannya. Itu mulianya orang Arab. Atau kita pergi ke negara Syam misalkan, ada Jordan, Palestina, Lebanon, gitu, Suriah gitu. Kita pergi ke sana, mereka nyebutnya bukan Kaifahalu, bukan Izayek. Mereka nyebutnya Shlounat, lebih jauh lagi. Nah, masing-masing punya bahasa sendiri. Balik ke tadi, ketika kita udah menguasai bahasa bakunya ini, maka kita akan sangat-sangat mudah untuk memahami apa yang mereka katakan. Karena mereka akan menjelaskan dengan bahasa baku juga. Lalu yang bawahnya ini untuk contoh untuk perempuan, tapi di artinya nih ada kesalahan tulis ini sepertinya harusnya di sini perempuan. Sama seperti tadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita sudah jelaskan tadi ahlan wa sahlan juga kita sudah jelaskan. Yang membedakan di sini adalah penggunaan kasroh di sini, yaitu kaifahaluki. Ini digunakan untuk bertanya kepada perempuan. Berbeda dengan bahasa Indonesia tadi yang sudah saya jelaskan, kalau bahasa Indonesia itu ngomong kamu, ya udah kamu mau laki-laki mau perempuan bebas. Tapi enggak kalau bahasa Arab. Mereka ada ka, ada ki, gitu. Itu beda. Dari fathah harokatnya ke kasroh itu beda artinya. Memulai dengan yang sukun dan tidak berhenti dengan yang berharokat. Maka kalau mau aman, ambil amannya kita. Misalkan kita nggak mau pusing nih, ini ka apa ki ya? Misalkan kita lupa. Kalau laki-laki ini ka atau ki ya gitu. Nah, amannya kita balik ke kaidah tadi. Kita sebut dengan kaifahaluk. Karena orang Arab akan tahu ketika kita ngomong sama perempuan, mau kita pakai sukun pun mereka tahu niat kita mau ngomongnya kaifahaluki gitu. Walaupun kita nggak nyebut kasrohnya tadi gitu. Tapi ketika kita nyebutnya kaifahaluk gitu, mereka akan langsung paham gitu. Oh iya, berarti
Dia tadi niatnya memang mau nyebutnya kaifahaluki gitu, untuk menghargai perempuan gitu. Dan di sini ada tambahan, yaitu jawaban untuk pertanyaan balik tadi. Ketika kita ditanya kaifahaluki, misalkan kita nanya dulu kaifahaluki. Lalu orang itu menjawab, Alhamdulillah, di khair. Wa kaifahaluki anti, misalkan ini untuk dari perempuan, untuk perempuan. Bedanya dengan yang atas tadi, kalau untuk laki-laki, itu kaifahaluka anta. Nanti kita akan belajar domir namanya atau kata ganti untuk kamu dalam bahasa Arab. Ada anti, ada anta. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Nah, itu kita akan bahas nanti. Tapi untuk singkatnya di sini, yang kita bahas adalah di sini kaifahaluki anti. Ini adalah menunjukkan untuk perempuan. Bi khairin walhamdulillah. Lalu ada tambahan yaitu jawaban lainnya adalah ana fis sihah wal afiyah walhamdulillah. Kita sering dengar semoga sehat wal afiat gitu. Nah, itu diambil dari bahasa Arab atau serapan dari bahasa Arab. Ana fis sihah wal afiyah. Saya sehat wal afiat gitu. Atau kalau nanti kita ada yang umroh misalkan, orang sana lebih sering pakai kalimat sihatain. Itu singkatan dari sehat wal afiat. Kalimat di akhir yaitu tain itu adalah menunjukkan untuk jumlah dua. Artinya semoga Allah berikan kamu dua kesehatan. Maksudnya adalah sehat wal afiyah. Itu yang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Dan ini untuk pembukaan yang kita pasti dan mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar dan sebagian lain beberapa mendengar beberapa kalimatnya gitu. Ini untuk pembukaan aja tadi kita udah perkenalan dan juga pengenalan tentang bahasa Arab secara singkat dan juga tentang kalimat-kalimat ini kita ya untuk pertemuan pertama mungkin nggak banyak materi. Kita cukup di perkenalan dulu dan tadi kita juga sudah perkenalan di awal masing-masing. Lalu di sini adalah kalimat sapaan. Nanti kita akan praktek mungkin satu-satu nanti setelah kita masuk ke bab perkenalan, ke bab kedua di pertemuan selanjutnya insya Allah Ta'ala. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan di bab pertama dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Minbi mau nanya, Minbi? Ana nggak nanya sih. Yang lain gimana nanya nggak? Kita santai aja ya kalau udah mau didiskusikan. Kalaupun misalkan ada yang belum paham, Cet berhenti dulu, mau ditanya gitu, boleh. Kita santai aja di sini gitu. Nggak usah sungkan ya guys ya. Kita nih kan Z era ya. Gen Z bos. Ayo ayo nanya. Soalnya ini beda kayak Mandarin. Kalau Mandarin itu biasanya habis bahas dia per kosakata interaktif karena emang harus diucapin. Nah, kalau bahasa Arab ya susah juga kayak ilkom product gitu. Kita bisa kalau misalkan nanti udah bahasa mufrodat. Ini karena masih Nah, itu. apa namanya sapaan yang udah sehari-hari gitu. Jadi insya Allah aman. Ya, nerasa juga nggak perlu banyak tanya sih yang di awal ini. Dava, silakan. Ustadz, saya mau nanya Mhm. untuk susunan kalimat bahasa Arab itu seperti apa ya? Dan apakah kita nanti akan belajar nahu atau tidak? Alhamdulillah, Oke, jazakumullah bagus, bagus. khairan, Ustadz. Ya, Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Tadi pertanyaan adalah untuk kalimat bahasa Arab itu gimana gitu, penataannya gitu. Nah, kalau dalam kalimat bahasa Arab itu ada dua. Kita nanti akan bahas secara rincinya itu di bab 13. Tapi kalau untuk pembukaan pengenalannya nanti kita akan kenalan dengan yang namanya jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah atau kalimat yang terdiri dari kata benda dan juga kalimat yang terdiri dari kata kerja. Nah, itu beda. Dan kita juga akan belajar itu. Tapi kalau untuk nahwu, balikan nahwu tadi, kita di sini kalau nahwu itu kan detail ya. Seperti apa namanya pengertian dalam kitab Jurumiyah itu ketika masuk ke Arab itu
taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafi awamilid dakhili 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yaitu perubahan taghyiru awakhiril kalim, perubahan harokat akhir di dalam satu kalimat. Nah, kita kalau bahas itu kita fokusnya bukan ke dalam pembicaraan sehari-hari gitu, tapi itu untuk baca kitab atau untuk mengartikan sesuatu itu masuknya ke situ. Contoh, ketika gunanya nahwu itu apa? Untuk menentukan arti nih. Ini kalau fathah artinya apa? Ini kalau kasroh artinya apa gitu misalkan. Contoh dari ayat Al-Quran, contohnya misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idzi betala Ibrahim, itu pakai fathah, rabbuhu. Artinya adalah dan ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Tapi kalau misalkan orang nggak paham nahu, terus dia salah baca, wa idzi betala Ibrahimu rabbahu misalkan. Dan artinya berubah tuh. Jadinya dan ketika Ibrahim menguji Tuhannya, gitu. Artinya jauh kan? Nah, itu gunanya nahu untuk mengartikan suatu kalimat. Intinya adalah itu apa? Ini kalau domah berarti jadi apa? Nah, itu kita nggak masuk jauh di situ. Mungkin yang akan kita bahas hanya di untuk dari kaidah-kaidahnya ya. Yang kita bahas jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, lalu kita akan bahas dengan huruf jar gitu. Dan juga dzarf makan dan zaman gitu. Untuk sesuatu yang lebih banyak digunakan untuk percakapan. Amma nahu itu kita kelasnya untuk selanjutnya gitu. Nahu itu kelasnya setelah ini gitu. Jadi nahu itu lebih mendetailnya nanti. Karena misalkan kita mau bahas nahu baru bab marfu misalkan tentang domah. Apa aja yang domah nih. Nah itu aja udah lama sendiri gitu. Jadi waktunya nggak mencukupi. Jadi kita kembali fokus ke kalimat-kalimat yang digunakan untuk percakapan dulu gitu di batch kali ini gitu. Ada lagi? Jadi kalau nahu sama sorof itu agak menengah ya sebenarnya kelasnya. Karena berhubung kita banyak yang pemula dari nol, jadi emang kita main singkat aja sih sementara ini. Tapi tadi jujur Anestat, karena dengar apa? Dengar mukadimah tadi, Ane udah belajar bahasa Arab 10 tahun Ustaz. Dari SMP kelas satu Mungkin sampai di kelas-kelas selanjutnya kita bisa masuk ke Nahu atau banyak kita mau dagingnya dari tadi apa Ustaz. namanya misalkan Oke, untuk yang lain. Nahu mungkin bisa di kelas selanjutnya atau misalkan ada mau ditanya di grup atau mau japri nomorannya ada juga di grup gitu. Tanya tentang Nahu gitu misalkan bisa. Insya Allah kita bahas bareng-bareng. Iya, Tapi kalau tadi balik yang disebut sama Mimpi tadi tuh Nahu itu emang kelasnya menengah dari kelas menengah gitu. Kalau dari bawah langsung Nahu itu agak sulit trauma nanti. karena mereka belum tahu nih jumlah ismiyah apa tiba-tiba harus ketemu dengan segini banyaknya permasalahan gitu. Masalah hidup udah banyak. Masalah. Jadi yang kita fokusin masih di percakapan dulu di batch kali ini. Ini insya Allah Zera Paham, batch Ustaz. selanjutnya ya, ada Zera Nahu Sorof. Amin, amin, amin. Ini kita masih ngembangin kurikulum karena kita masih fokusnya dari dasar ke menengah, menengah ke atas tuh belum kita efisiensi ya. Iya, betul. Kita masih mengefisiensi orang yang dari nol dulu gitu. Paham ya, Ustaz ya? Hmm. Silakan yang lain. Kameri silakan. Kameri, ada masalah nggak? Berusaha paham, Ustadz. Berusaha untuk paham, boleh. Nanti kan bisa diulang-ulang aja ini. Jadi bahasa Arab ini enak, Ustaz. Kalau udah bisa bahasa Arab, mau dipakai ngajar, mau dipakai kerja, mau dipakai ceramah, mau dipakai ini enak. Kita ngobrol tuh. Bisa bawa dalil. Ya, Ustaz ya? Kemana-mana. Iya. Dan ilmunya ringan gitu. Ngelihat hadis tuh sekali lihat apal. Bahasa Arab tuh.
Ala kulli hal. Oke. Oh iya, Ustaz. Jadi gimana nih untuk jadwal eh ini kan bentrok sama sholat Isya daerah Jawa. Gimana nih? Mau dimajuin setengah jam atau Atau mau dibentak? kita mulai dari 7.20 misalnya, Mm-mm. dimajuin sih. Dimajuin. 7.20. Kita kan 7.20 dimundurin kalau di, dong. oh ya maaf, gitu Nah, maksudnya. Kita kan ini karena beda pendapat ya gitu. Kan kalau di kitab kita fikih itu orang sholat isya itu terbagi dua, ada ahli hadis sama ahli fikih. Kalau ahli hadis ikut hadis yang itu. Ketika ada orang nanya ke Rasulullah, amalan terbaik, Rasulullah bilang as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Nah, ahli hadis ngamalinnya itu. Ahli fikih, ulama fikih beda lagi. Mereka kalau sholat isya biasanya sebelum tahajud. Jadi sholat isya jam 2, jam mm-mm. 1 dengan hadis yang pernah Rasulullah di masjid sama para sahabat, sahabat nunggu Rasulullah keluar sampai pada tidur-tidur gitu. Artinya udah malam banget baru Rasulullah keluar. Terus kata Oh gitu. Rasulullah, laula asyqa ala ummati la amartuhum bis salat fi hadzal waqt. Kalau aku nggak menyusahkan umatku, aku suruh kalian sholat isya di waktu kayak sekarang. Berarti waktu-waktu udah malam sebelum tahajud, gitu. Jadi tadi yang sholat duluan ya ulama hadis itu. Masya Allah. Masya Allah, teman-teman Muhaddisin. Imam Bukhari. Muhaddisin. Iya. Kalau sholat isyanya bareng sama subuh, ahli apa itu, Ustaz? Itu ahli tobat kayak harusnya. Taubat. Banyak soalnya pelaku ahli taubat ini. Lebih Ketik ke sholat tobat dulu kayak itu. banyak banyak istighfar itu. Oke. Penyampaian materinya udah habis, Ustaz? Nah, kita bab 1 karena tadi dari awal diambil waktu buat perkenalan, jadi kita segitu dulu. Sampai setengah 9 lah, kurang lebih. Biar nggak kemalaman. Pas kita udah setengah 9. Yang Wita nih udah setengah 10 nih Wita. Nah, iya kan jadinya nggak enak nih kita kemalaman. Jadi kita mentokin di Jakarta setengah 9 lah. Ya. Oke, berarti kita majuin. Mundurin Mundurin. kelasnya ke tujuh Iya, dua betul. puluh ya. Gimana teman-teman kira-kira?